Jadi buat kalian ya yang suka iseng banget nanya kapan punya anak, kapan hamil, ojo tanya kayak gitu. Itu aku tuh pernah loh rasanya itu kayak orang gila beneran. Waktu awal nikah dulu tuh kayak waktu aku setiap bulan setiap aku main selalu aku nangis sampai Mas Hendro pulang latihan, kenapa kamu nangis, dikiranya ada keluarga yang meninggal apa-apa. Buat kalian juga yang lagi nunggu, semoga cepat dikasih keturunan karena pasti ada lah mukjizat. Buktinya aku yang divonis dokter nggak bisa hamil secara normal, tahu-tahu aku bisa hamil secara normal, itu kan mukjizat. Hai guys, kembali lagi di acara Bincang Bintang. Yang bincang saya, bintangnya juga saya. Jadi aku mau nuntasin hutang satu video yang soal kehamilanku yang sekarang. Sebenarnya itu aku sudah pernah take video ini tuh 2 kali kayaknya sebelumnya, 5 bulan sama yang sebelumnya 5 bulan. Cuma karena sibuk ngurus Hot Wings jadinya itu terus basi lah videonya. Sekarang ini detik ini aku take di usia kehamilan 34 minggu. Nah, itu udah banyak banget kan yang nanya cerita-ceritanya. Sebenarnya itu juga aku tuh punya utang cerita soal program hamilnya Bibu. Waktu itu emang aku sudah tulis di highlight IG, cuma beberapa tuh minta dibikin konten. Itu sebenarnya juga udah ada waktu belum hamil ini tuh aku sudah bikin. Cuma lagi-lagi video itu basi. Jadi ntar kapan-kapan kita retake lagi. Jadi sekarang kita dimulai dari hamil calon adiknya Bibu ini. Nah, jadi itu begini ceritanya. Sebenarnya kalian kan tahu kan kalau waktu aku hamil Bibu itu kemarin lewat program bayi tabung. Nah, program bayi tabung, kenapa kok bayi tabung? Karena ada sesuatu alasan, nanti akan aku ceritakan lengkapnya waktu detail proses kehamilannya Biru Sambungi. Intinya ada sebuah masalah yang mengharuskanku untuk bayi tabung. Oke, setelah itu aku berhasil, aku hamil, aku melahirkan. Setelah melahirkan itu aku memang nggak pakai KB. Nah, itu nggak pakai KB itu juga atas saran dokter. Soalnya dokter sendiri itu juga ngomong nggak usahlah KB karena yang pertama kan sudah hamilnya bayi tabung. Jadi kemungkinan besar untuk aku hamil secara normal itu kecil banget gitu loh. Ya udah nggak KB kan. Emang Bibu itu lahir di bulan September, terus sampai bulan apa ya? Nah, kalau ditanya awal mula aku hamil bulan apa, aku tuh bingung sebenarnya karena memang ini benar-benar nggak sengaja. Jadi waktu itu aku kan masih gendut tuh, kalau nggak salah itu sekitar bulan Mei. Aku tuh memutuskan untuk ikut program diet. Nah, bulan Mei itu. Terus akhirnya aku melakukan program diet di bulan Juni. Kalau nggak salah aku mulai program diet di bulan Juni. Terus tanggal 4 kalau nggak salah itu aku diet. Terus aku dapet 2 minggu pas aku diet itu. Terus tuh rasanya tuh kayak keliengan gitu loh. Ya udah kan, kirain itu kayak apa ya? Oh ya mungkin karena diet aja kan aku ngurangi makan. Akhirnya bikin badanku tuh lemas. Menggas. Sampai akhirnya sekitar tanggal berapa ya? 11 nih tanggal berapa gitu loh. Aku itu oh ya, waktu bulan April Mei April atau Mei gitu loh. Aku tuh datang bulan, tapi itu udah telat 1 minggu. Terus habis itu guyon aja sama Mas Hendro tuh guyon. Terus dia sempat bilang, jangan hamil dulu, kamu ini aja, diet aja dulu, kurus aja dulu. Iyalah, aku juga gitu, deh omongan biasa kan. Terus nggak lama itu aku mens. Ya udah, terus di bulan Mei atau Juni aku lupa, itu aku mens lagi, tapi itu cuma 2 hari. Terus aku mikir, mungkin kan karena hormon setelah melahirkan masih belum stabil, ya udah aku biarin aja. Terus sampai akhirnya di bulan Juni itu aku habis nge-gym, aku masih nge-gym, itu aku diet dan aku nge-gym. Dan akhirnya pulang nge-gym itu kayak nggak enak badan, semacam kayak keliengan, terus nggak enak lah
badan. Terus dibercandain sama budeku waktu itu, oh metengannya paling katanya gitu. Terus gak mungkin lah, soalnya kan kan sebelumnya aku bayi tabung, jadi untuk hamil secara normal kan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tapi emang aku tuh kayak kok kayak iseng aja waktu itu, aku tuh kepingin tes pack. Sampai akhirnya waktu itu emang ada perlu beli obat, aku beli tes pack tuh 1. Padahal tuh sebelumnya aku itu orang yang paling trauma sama tes pack. Jadi mungkin karena di awal pernikahan aku sering gagal sama yang namanya tes pack. Akhirnya tuh waktu aku udah positif hamil bibu pun aku sama sekali nggak tes pack. Karena apa? Aku tuh takut itu nanti garisnya itu 1, saking traumanya. Tapi entah kenapa di bulan Juni tuh sok ide aja aku tuh kayak ya lah aku mau tes pack. Aku diam-diam itu, aku nggak ngomong siapapun, aku beli tes pack. Aku beli tes pack, harusnya itu kan sore ya, iya sore. Harusnya kan pagi ya, katanya lebih akurat itu di pagi hari. Aku tuh nggak sabar, sore harus datang, aku ambil langsung ke kamar mandi, aku tes pack. Terus sama sekali tuh nggak ada pemikiran garisnya gue tuh nggak ada. Aku lihat paling nggak mungkin, orang aku juga lagi menunggu diet kan. Waktu aku pipis, terus aku lihat di kamar mandi, tak celupin, terus aku lihat, terus aku ketawa di kamar mandi, garisnya 2 dong. Aku bingung loh, di kamar mandi tuh aku sama kayak ketawa, sama kayak yang bener aja, masa iya aku hamil, aku mikir kayak gitu. Terus aku diam di kamar mandi sama mikir sampai ketawa, gue lah bingung. Terus aku keluar, aku taruh tes pack itu di meja, terus sama ya kayak sim-sim sendiri antara kayak mungkin nggak ya aku tuh hamil, salah kali ini tes packnya, nggak akurat kali, soalnya kan itu aku sore dan itu emang garisnya tuh tebel banget loh. Harusnya aku bawa tes packku ya. Ada ya, aku ambilin dulu setebel apa waktu itu garisnya. Nah, ini untuk hasil tes pack yang pertama tuh, jelas banget kan, jelas banget ini garisnya 2. Ini jelas banget kan garisnya itu 2. Aku tuh sempet bingung memang waktu aku lihat di kamar mandi tuh kayak, terus aku tuh mikir mungkin ini salah karena aku tesnya di sore, dan mungkin aku waktu itu kayak salah kali, ini nggak akurat kali gitu loh, ngeliat dari brand, sedikit meremehkan memang waktu itu. Ya udah aku taruh kan, terus habis itu aku keluar kamar. Terus waktu itu karena aku mikirnya nggak mungkin, aku kan keluar kamar tuh, aku lihat Mas Hendro gitu, terus aku ketawa, terus dia bilang kenapa, nggak apa-apa gitu. Kayak antara kayak aku mau pede aku hamil itu, takutnya aku kepedean dan ternyata nanti aku kecewa lagi, dan kayak semuanya lah intinya campur aduk. Terus dia ke kamar kan, terus aku ke kamar waktu itu tuh nggak kepikiran karena aku mikirnya ini sangat tidak mungkin aku hamil waktu itu. Jadinya aku tuh nggak kepikiran untuk ngevideo ekspresi dia waktu aku nunjukin tes pack. Nah jadi dia di kamar kan sama Bibu waktu itu, terus tak kasih lihat gini kan tes packnya, ini loh gitu. Terus dia bingung, dia cuma ketawa, apa itu dia gitu tau, ya ini lo lihatan garisnya 2 gitu, masa iya hamil gitu. Nah nggak tahu, aku juga nggak tahu, aku iseng lah kok iso. Dia bingung juga kenapa aku tiba-tiba tes pack gitu loh. Terus bilang lah enggak, aku digodain takutnya aku hamil gitu. Akhirnya aku iseng, kok ternyata hasilnya garisnya itu 2. Intinya dia juga nggak percaya, cuma ngetawain gitu lah sama-sama. Intinya kita berdua sama-sama kayak nggak mungkin gitu. Terus akhirnya aku tunjukin ini ke mamaku sama budeku, aku kok tes pack jadinya hasilnya kayak gini ya gitu. Terus mama bilang loh ya hamil paling gitu. Aku tuh masih kayak menolak, loh enggak kata dokter lo nggak usah hamil normal gitu. Akhirnya sama Sendro beli lagi sih gitu. Akhirnya aku beli lagi, beli 2 munggos-munggos ya. Habis itu beli 2, harusnya itu kan aku tes itu besok pagi, tapi aku nggak sabar, sebelum tidur aku tes pack lagi. Hasilnya ini, lihat nih. Nih. Nah, lagi-lagi garisnya jelas banget kan, ini garisnya 2.
aku bingung kan waktu itu malam-malam tuh aku bingung. Terus akhirnya karena aku bingung, aku akhirnya WA ke dokter kandunganku, ke dokter Nuke. Aku bilang, ini udah 2 tes pack waktu itu ya. Dokter, saya tes pack kok garisnya 2, aku bilang gitu. Terus dokternya bilang, loh itu tandanya hamil mbak, bilang gitu. Hah, ya kaget toh, jelas kayak, wih mosok sih aku tuh hamil gitu. Terus akhirnya bikin janjian kontrol sama dokter Nuke besok malamnya. Nggak nyampe di situ kan aku masih punya sisa 1 tes pack nih. Aku mikir besok bangun tidur, kata orang kan bangun tidur akurat ya. Bangun tidur aku tes pack lagi, sama hasilnya garisnya tetap 2 nih, garisnya itu tetap 2. Jadi total itu aku tes pack itu 3 kali. Nih 3 kali itu garisnya itu benar-benar jelas. Seumur hidupku baru ini aku tes pack itu yang garisnya itu jelas banget kalau ini garisnya itu 2. Udah kan akhirnya karena besoknya itu harusnya aku ada jadwal nge-gym, terus dokter Nuke malam, akhirnya Mas Hendro ngajak, yaudahlah kita pagi ini kita kontrol dulu ke dokter, kalau emang beneran hamil ya sudah gymnya stop. Padahal itu aku tuh baru aja daftar member gym sama member personal trainer, baru aku pakai 1 kali, ternyata aku harus berhenti. Terus udah kan akhirnya pagi itu aku ke dokter kandungan yang lain, itu karena di sana tempatnya berprotokol kesehatan, akhirnya yang boleh masuk itu cuma aku. Nah terus di sana itu ternyata aku masuk diperiksa kan di USG, ternyata dokternya bilang, kan tak ceritain dokter saya gini, dah kronologinya, terus dicek di USG nggak ada dong di rahimku. Jadi di USG itu nggak ada, dokternya bilang belum mana kok nggak ada. Bayangin rasanya udah dek waktu itu. Terus aku mikir mosok sih lagi sama kayak kejadian 2017 yang kalau ternyata aku harus hamil di luar kandungan. Terus akhirnya di USG lagi sama dokter itu pakai USG namanya USG transvaginal. Terus dokternya lihat, oh iya ini ada kantong, tapi usia kandungannya itu tidak sesuai menurut dokter. Jadi kalau ditanya mens terakhir kapan tuh aku emang bingung antara April atau Mei, karena April itu telat, Mei itu cuma 2 hari. Jadi kan bingung ya, aku yang mana gitu loh. Terus akhirnya dokternya tuh bilang ini kalau dari April harusnya itu udah 11 berapa minggu ya, kok dari April tuh udah usia, intinya itu kalau dilihat dari USG transvaginal, janin ini usianya tidak sesuai dengan kandungannya. Dan dokternya itu kayak nggak berekspektasi lebih gitu loh. Sedih sih emang waktu itu, aku udah masuk sendiri harus denger kalimat itu ya kan. Terus dokternya, aku diresepin penguat kandungan selama 10 hari. Terus dokter itu bilang nanti 10 hari lagi kita kontrol, kalau memang dia tidak berkembang, janin ini harus diangkat. Bayangin aja ya, yang tadinya itu udah rodok semangat akan hamil secara normal tuh langsung lemes waktu itu. Terus aku WA ke Mas Hendro, terus aku bilang ini katanya dokter janinnya nggak sesuai, nggak berkembang gitu-gitulah. Udah, terus ada ke mobil, yo kita berdua rada nggak semangat sih memang waktu itu, kayak ya masa sih harus gini lagi, kan memang yes memang gimana ya, aku takut kejadian 2017 itu memang takut keulang lagi waktu aku harus hamil di luar kandungan dan satu tubuh aku harus diangkat gitu. Terus kita pulang, aku bilang mamaku, terus mamaku bilang ya udahlah kalau memang rezeki pasti anak itu akan berkembang, intinya gitu. Ya udahlah, kita, aku sama Sandra juga berusaha berpositif thinking. Udah kan, malamnya kita tetap ke dokter Nuke karena aku
tipe orang yang nggak mau cuma cari satu opsi. Akhirnya malam ke dokter Nuke, terus surprise banget waktu di USG luar, tahu-tahu janin itu kelihatan dong. Jadi di USG itu benar kelihatan bundar. Nah kayak apa, aku tuh sampai heran juga waktu itu, kayak loh tadi pagi tuh nggak kelihatan, tapi sama dokter Nuke itu kelihatan. So aku bilang, dokter sebenarnya saya tadi pagi itu sudah sempat kontrol ke dokter ini, tapi tuh nggak kelihatan, katanya kemungkinan janinnya itu tidak berkembang. Sampai dokter Nuke tuh ngomong, oh ya berarti anak ini tuh maunya sama saya, bilang kayak gitu. Iya kali ya, aku sampai kayak gitu. Jadi bener kelihatan ya dokter Nuke itu emang kayak bener yang kayak menguatkan waktu itu sih menurutku. Kayak dia bilang kalau memang dihitungnya dari bulan Mei ini ukuran dia sesuai Mbak Adis, tapi kalau dari bulan April dia tidak sesuai gitu loh. Jadi kemungkinan dia ini terjadi di bulan Mei gitu. Jadi dan memang waktu itu usianya waktu pertama kali kontrol itu masih 4 minggu. Jadi bener-bener kayak masih baru banget aku tuh hamil gitu. Dan memang dokter Nuke juga ngasih apa ya, kayak yaudah ini diminumi obat penguat, 2 minggu lagi kontrol, tetap kita harus ngecek perkembangannya dia berkembang apa enggak gitu. Setelah tahu hamil itu wah wes ya bersyukur sih intinya. Tapi ternyata di situ juga menjadi pikiranku, dan ternyata juga menjadi pikiran Mas Hendro. Jadi jujur ya, begitu aku tahu aku hamil, beneran hamil, yang aku pikirin tuh kayak bisa nggak ya gitu. Biru Sangkumi ini masih kecil, waktu itu Biru Sangkumi belum 1 tahun loh, waktu itu kalau nggak salah masih sekitar 9 bulan, dan dia akan punya adik, dan habis ini anakku hitungannya 3. Bisa nggak ya aku ngapain ini anakku, sedangkan kondisinya itu pandemi yang kita tuh nggak bisa mendapatkan penghasilan secara maksimal. Pokoknya waktu itu bener-bener overthinking banget, yang kayak aduh kayak apa ya, kayak aku pengen tapi kayak bisa nggak ya aku ngasih kehidupan yang layak buat anak-anakku, aku mikir itu kayak gitu. Dan ternyata oh ya, dan satu lagi yang jadi pikiran waktu itu, aku kan lagi program diet dan minum obat diet waktu itu kan. Nah itu yang bikin aku juga rodok panik sih. Terus akhirnya apa, dan memang setelah itu ngeflag aku tuh ngeflag, mual. Pokoknya setelah tahu hamil itu ngeflag, mual, muntah, itu udah badan tuh lemes, sampai aku tuh juga disaranin untuk bed rest, jadi aku nggak boleh minum pipu. Nggak, intinya aku tuh 2 minggu sampai kontrol lagi tuh aku harus bed rest karena aku ngeflag, mual, muntah, lemes banget di badan. Akhirnya sudah, dan aku ngobrol kan sama Sendro. Intinya sama sih sebenarnya, kita juga kepikiran bisa nggak ya sebenarnya gitu. Pasti semua orang tua mikir gitu untuk anaknya, bisa nggak ya aku ngasih kehidupan yang layak untuk anak-anakku gitu. 3 gitu. Terus ya wes, akhirnya sampai ada orang tuh yang menasihati kita. Intinya mereka tuh kayak beliau itu bilang, sudahlah, anak ini itu tergantung aku sama Mas Hendro. Kalau aku sama Mas Hendro itu ikhlas, intinya kalau aku ikhlas nerima dia apa adanya, kehadiran dia, insya Allah itu dia akan tumbuh, dia akan sehat, ya intinya dia akan ada sama kita gitu. Terus tak pikir iya sih, jangan jadikan anak ini sebagai beban gitu. Ya udahlah, dijalani ya, aku percaya nanti rezeki juga akan ada gitu kan. Akhirnya setelah legowo itu tadi, ayo alhamdulillah sih. Terus flagnya itu berhenti, bener. Jadi mungkin aku flag itu juga faktor stres juga ya. Seneng nggak seneng gitu loh, ya bukan nggak seneng, kayak itu tadi, kayak siap nggak siap itu tadi. Flagnya hilang, cuma emang mual muntah banget. Sampai 2 minggu kemudian hasilnya aku kontrol, alhamdulillah dia tumbuh sehat, nggak kurang satu apapun
gitu. Akhirnya aku hamil, dinyatakan hamil secara normal guys. Bayangin nggak, itu kan bener-bener mukjizat banget kan. Kayak aku tuh kan aku cuma punya satu saluran nih di sebelah kanan. Aku tuh hanya bisa hamil dengan dengan indung telur sebelah kanan. Kalau kiriku tuh sudah nggak bisa karena salurannya udah dipotong waktu 2017. Aku bisa hamil secara normal tuh benar-benar mukjizat banget buat aku. Sedangkan dulu tuh katanya yang kanan tuh juga buntu dan lain-lain lah, pokoknya ada beberapa masalah. Terus akhirnya bulan demi bulan itu aku kontrol, ya alhamdulillah dia tumbuh sehat. Menurut dokter sih ya dia sehat insya Allah, gak kurang satu apapun. Sampai akhirnya sekarang usianya dia 34 minggu. Terakhir kontrol itu dia beratnya udah sekitar 2,1. Kalau bedanya kehamilan sekarang sama hamilnya Bibu itu menurutku beda banget. Kalau zamannya Bibu itu aku hamil itu karena anak pertama kembar dan susah dapetnya. Jadi bener-bener yang aku tuh ekstra hati-hati banget. Aku tuh bed rest itu ada sekitar 3 bulan. Bener-bener jarang banget turun dari kasur. Itu ada sampai dia 3 bulan. Itu aku di Sidoarjo, lepas dari 3 bulan. Dan dokter di Surabaya mengatakan, oke, aku boleh kembali ke kotaku. Akhirnya aku balik ke Malang. Itu pun bener-bener, wah, kayak princess banget aku kalau zaman hamil Bibu. Kayak ratu. Mas Hendro itu memperlakukanku bagaikan wah queen gitulah. Kalau yang sekarang, Bu, anakmu, Bu. Tapi awal-awal tuh emang dia kasihan sama aku kan. Waktu aku mual muntah itu aku diet waktu awal hamil itu 56. Kan aku tuh diet ya. Baru aku tuh turun dikit. Baru aku turun 3 kilo apa ya? 2 kilo, ternyata aku hamil. Dan ternyata aku mual muntah itu sampai aku turun ke 51. Jadi kayak aku misalnya makan tuh susah, maunya tuh makan itu kayak salad buah yang aku makan. Kalau makan nasi tuh kayak susah banget lah makan itu waktu itu. Terus sampai aku pernah juga kepingin soto Lombok, makan di sana tuh makan enak banget kan, di jalan muntah dong, jadi sepaket gitulah segitu. Terus waktu awal-awal sampai usia dia itu 3 bulanan itu masih mau mabuk banget. Menurutku lebih parah mabuknya yang sekarang daripada zaman Bibu. Aku nggak tahu karena mungkin aktivitas atau gimana ya, padahal kan harusnya kalau hamilnya biru bumi itu harusnya lebih mual karena anaknya 2. Cuma itu enggak sih, karena aku mungkin ambilnya biru bumi itu terlalu banyak bersantai, tiduran, terus makan itu bener-bener aku jaga, takut banget mau makan ini itu. Makan pedes selama hamil Bibu tuh nggak pernah sama sekali. Sedangkan yang hamil sekarang ini semuanya aku makan, pedes aku makan. Terus ya buah-buahan yang katanya nggak boleh kayak durian, hamil Bibu bener-bener nggak makan. Hamil ini aku makan karena ya memang nggak banyak kan, dokter bilang kan nggak makannya kan nggak mungkin 1 keranjang gitu. Oke. Terus apa ya bedanya sama hamil Bibu dulu ya, hamil Bibu, oh iya, sama yang bikin beda lagi, hamil Bibu itu waktu usia ya 5 bulan mau 6 bulan itu di USG itu dia udah kelihatan anak 2 mukanya, 4 bulan itu sudah mulai samar. Di USG itu udah mulai kelihatan mukanya, padahal dia 2. Tapi terus hamil 5 bulan atau 6 bulan itu juga sudah mulai kelihatan, dan cuma sekali itu toh. Nah, sedangkan hamil adiknya Bibu ini sampai 34 minggu di USG sama sekali mukanya nggak kelihatan guys. Aku jadi ya Allah penasaran kenapa sih anak ini mukanya ditutupin terus gitu loh, kayak malu-malu kalau nggak ditutupin tangannya apa dia nggak lihat gitulah, susah gitu. Itu sih perbedaannya. Nah, jadi menurutku ya hikmah dari kehamilanku ini kok, oh
ya intinya tuh di sini sama bedanya kalau hamil ibu tuh aku bener-bener bed rest. Kalau yang hamil sekarang seperti yang kalian lihat, aku tuh hitungannya cuma bed rest di awal, selebihnya tuh udah enggak wes. Setelah nggak mual, nggak ngeflek, itu udah aktivitas biasa ya. Aku gendong dia, ya aku main. Sekalian pasti lihat di storyku, aku tetap aktivitas biasa lah. Itu kuat dulu hamil ibu, aku nggak berani namanya duduk di lantai, itu nggak berani. Yang sekarang ini aku duduk di lantai, goler-goler malah tidur-tiduran juga gitu sih. Jadi buat kalian yang ngerasa hidup ini berat karena mungkin kalian belum dikasih keturunan, kalian, aku cuma bisa bilang sabar sih, soalnya kalian nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan depannya. Aku pernah sih merasakan seperti itu, banyak dari zaman aku awal menikah. Aku tuh pernah loh rasanya itu kayak orang gila beneran. Waktu awal nikah dulu tuh kayak waktu aku setiap bulan, setiap aku main selalu aku nangis. Sampai Mas Hendro kalau pulang latihan, kenapa kamu nangis? Dikiranya ada keluarga yang meninggal apa-apa. Cuma sebatas aku tuh mens, saking aku tuh kepinginnya aku tuh punya anak, tapi aku tuh gagal. Kadang tuh kayak ngerasa aku tuh gak wanita yang seutuhnya gitu loh, karena aku gagal terus. Kenapa? Ada apa sama aku sampai aku tuh gak bisa membahagiakan dengan mempunyai keturunan gitu loh. Itu mental. Apalagi kalau ada yang ngomong gak iso ta gini, hello gak iso jarimu lah ya apa. Sampai pernah kan ada yang nanya apa, kapan punya anak, sampai jawabnya ya tanya sendiri mbak Tuhan, lecek dek budal nang kono tanya. Lah sekarang ya apa, kita udah berusaha, aku juga usahaku yo enggak sing usaha bikin tok kan, ya tetap usaha ke dokter, ke alternatif, kemana-mana. Banyak loh aku tuh dokter-dokter itu yang udah tak datengin untuk aku program, tapi ternyata kan ya itu tadi belum jalannya aku hamil gitu loh. Jadi buat kalian ya yang suka iseng banget nanya kapan punya anak, kapan hamil, ojo tanya kayak gitu. Itu sebenarnya itu benar-benar melukai perasaan seseorang, apalagi buat perempuan ya. Kadang mungkin ngalah nggak apa-apa, aku harus biasa tanya kayak gitu. Itu enggak, itu sebenarnya itu menurutku dalam hati kecil tuh pasti kayak yo kapan yo kayak gitu loh. Walaupun tuh udah nikah setahun, 2 tahun, 10 tahun ditanyain kayak gitu tuh pasti sedih lah, karena itu juga menjadi beban tersendiri sih menurutku kalau ditanyain kayak gitu. Karena nggak semua sih, hampir rata-rata perempuan tuh pasti pengen punya anak gitu, apalagi yang udah berumah tangga. Jadi daripada kalian cuma nanya kapan, mending kalian membantu mencari solusi. Memang cuma kapan tapi terus gak punya solusi, percuma lah nanya. Mending ini loh aku kemarin program di sini berhasil, nah itu kan sebuah solusi kan, daripada kalian cuma kapan rek duwe anak ini masuk gak pengen, ya tolong rek, pasti aku pengen kayak gitu loh. Dan kalian gak pernah tahu kan usaha apa yang dilakukan sama orang tuh untuk dapat keturunan itu. Jadi tuh mending hindari banget pertanyaan iseng yang gak penting kayak gitu tuh, hindari banget. Dan buat kalian juga yang lagi nunggu, semoga cepet dikasih keturunan, karena pasti ada lah mukjizat. Buktinya aku yang divonis dokter nggak bisa hamil secara normal, total aku bisa hamil secara normal, itu kan mukjizat. Jadi kalian harus percaya kalau mukjizat itu ada, tinggal nunggu waktunya aja gitu guys. Saranku tetap berusaha, tetap berikhtiar, jangan patah semangat, gak usah dengerin omongan orang. Ya emang sih ngomongku gampang tapi ya itu sih program. Kalau memang kalian sudah merasa sudah waktunya, ya sudah program, jangan malu untuk program. Suami istri, aku sama Sero sudah banyak melakukan tindakan medis macam-macam untuk mendapatkan keturunan. Jadi kalian jangan berkecil hati, masih banyak orang di luar sana itu yang berjuangnya lebih dari kita sebenarnya. Sampai usia tua pun banyak gitu. Jadi jangan malu untuk program. Kalau emang masih belum percaya ke dokter, nggak apa-apa kalian cari alternatif. Tapi tetap sih menurutku kalau bisa medis ya medis. Banyak banget kok dokter di Malang ini yang sebenarnya pinter untuk program. Tinggal ya kita
kita harus sabar itu tadi aja, soalnya kita kalau pengen hamil tuh kan nggak bisa segampang kayak dokter ngadon kue langsung jadi kan, jadinya ya harus seimbang, sama-sama berjalan gitu sih. Apalagi ya, kayaknya sudah sih, sekarang udah 34 minggu, habis ini persiapan lahiran. Nanti next mungkin aku akan bikin video soal hospital bag. Nah, sebenarnya aku juga udah lupa siapa aja isi hospital bag waktu aku sama Bibu dulu. Nanti aku cari-cari di YouTube, kalau barang-barangnya si adik ini udah siap, nanti kita bikin video hospital bag apa aja yang harus kita bawa ke rumah sakit. Karena ini kurang lebih paling nggak 1 bulan lagi insya Allah mungkin adiknya Bibu lahir. Jadi doain ya, semoga dia lahir selamat, sehat, nggak kurang satu apapun gitu. Oh iya, ini juga banyak banget sebenarnya yang nanya soal adiknya Bibu cewek apa cowok. Nah, kira-kira tebakan kalian apa? Ayo, apa Pak adiknya Pak? Sini Pak, kamu rahasia. Sini. Oh, ini bajunya. Sebenarnya tadi kita mau bikin video itu rame-rame sama Bibu juga. Ternyata Bumi tidur tuh, kelihatan tuh kakinya doang. Sini kan. Dah, itu kejutannya. Habis ini dia akan mengobrak abrik. Sini Kak, kamu buka. Mau dia. Sini kamu tidur. Loh, ini loh, buka bajunya Dek, ini loh. Pak, sayang. Tuh. Sini pangku ibu sini. Loh, kok main Pak? Sama ya. Itu ada bapak. Sini Kak, sini apa sama. Kamu bubuk di situ. Guys, jadi buat kalian yang pengen tahu nggak ya? Enggak. Adiknya Bibu itu apa? Pengen tahu, kasih tahu aja lah. Kakak sini Kak. Aduh. Adiknya Bibu adalah insya Allah menurut dokter tutupi. Surprise. Tutupan nggak? Wih, Ayam. Maaf ya, aku sama nutup soal perutku besar banget, semacam untuk gembrot tuh. Cluenya adalah adiknya. Masih ada tasnya dong. Yeay, jadi kata dokter adiknya dia insya Allah cewek. Nih, ini bajunya yang udah dicicil aku beli. Tuh. Selebihnya bajunya kakaknya. Nih, jadi adiknya Bibu cewek nih guys. Tuh. Baby girl. Kalian pasti akan menebak-nebak namanya siapa kan? Oh iya, ini juga perbedaannya antara hamil Bibu dan hamil adik ini. Hamil Bibu itu 5 bulan itu nama itu udah mulai ada, 7 bulan lah itu udah fix banget nama dia tuh ada. Lah adik ini sampai usianya mau udah 34 minggu mau 9 bulan. Namanya itu masih galau banget, namanya itu siapa. Tapi nanti mungkin kita akan bikin undian apa ya? Undian. Kita mau ngelibatin Biru sama Bumi buat milih nama buat adiknya gitu. Tadinya mau bikin sekarang tapi aduh masih bingung lah. Gitu guys. Aku tahu kalian pasti banyak menebak-nebak namanya dia. Tapi itu nanti akan kejutan waktu dia lahir aja. Oke guys. Tuh udah terjawab kan? Semoga aja terjawab. Nanti kalau ada yang belum terjawab kalian bisa tulis di description. Kalian bisa tulis di komen mau tanya apa soal kehamilan kalian sekarang, nanti insya Allah akan dijawab. Dan apalagi ya, sudah sih gitu aja. Thank you ya buat kalian udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di video-videonya keluarga 12 yang lain. Bye bye.